Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, gimana ini kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Gimana? Sehat. Tadi malam tidurnya nyenyak Bapak Ibu? Nggak seberapa, kepikiran Pak. Kepikiran tugas-tugas Bapak. Ya, kepikiran ya, tugasnya lumayan banyak ya. Ya Bapak Ibu saya harapkan komitmennya untuk tetap semangat ya, meskipun di tengah Bapak Ibu sekarang menjalani aktivitas yang mungkin bebarengan dengan tugas di sekolah atau tugas di rumah. Saya harapkan Bapak Ibu bisa membagi waktunya ya. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu ya kita akan membahas apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin tadi malam ya, pastinya sudah lembur mungkin bisa jadi Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas bersama di pertemuan sinkronis kali ini ya. Ya, saya izin menampilkan PowerPoint-nya ya, Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk materi yang akan kita diskusikan hari ini adalah pendidikan yang memerdekakan ya, atau istilahnya Pak Menteri sekarang adalah merdeka belajar. Nah, di awal ini saya pengen tahu ini, kemarin kan pasti Bapak Ibu sudah baca-baca nih LMS-nya ini, mungkin sambil ngantuk-ngantuk ya. Kira-kira pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa Bapak Ibu? Silakan, siapa yang mau berargumen? Ya, saya Pak. Ya, Pak Cep, gimana? Maksudnya terima pendidikan kasih yang memerdekakan? Jadi pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensinya, baik itu potensi kognitif, afektif maupun psikomotornya itu bisa berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya masing-masing. Ya. Jadi belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan anak itu. Jadi yang dibutuhkan apa? Nah, guru itu tinggal membimbing, mengarahkan, kemudian memfasilitasi, memediasi supaya anak itu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang sudah dimilikinya. Ya, itu Pak, baik. kira-kira. Terima kasih Pak Cep, luar biasa ini. Ini kelihatan bahwa tadi malam ini baca dengan betul ya LMS-nya kemarin ya. Jadi jawabannya sangat runtut dan lengkap ya. Jadi yang dijelaskan Pak Cep tadi, kalau saya memfrasakan bahwa intinya itu pendidikan yang memerdekakan itu adalah sesuai dengan potensi dari peserta didik. Dan kita sebagai guru harus mengerti kebutuhan siswa saat ini, gitu ya intinya Pak Cep ya. Ya, yang betul. Lainnya gimana, sepakat atau ada tambahan? Ya, nambahkan sedikit, ya Pak Dita. Ya, silakan Bu Febi. Kalau menurut persepsi saya tentang pendidikan yang memerdekakan itu, yaitu pendidikan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi anak-anak belajar itu tidak terbatas di sekolah saja, setelah selesai sekolah ya sudah selesai, tapi tidak seperti itu. Begitu juga dengan waktu, tidak hanya pada jam belajar sekolah saja, tetapi kapanpun ya dan dimanapun kita bisa terus belajar. Nonton Pak. Ya, terima kasih Bu Febi ya untuk melengkapi ya, ternyata belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Meskipun Bapak Ibu katakanlah sekarang mungkin ada usianya yang 30, 40, 50, tapi semuanya itu tetap semangat untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Itu sangat bagus sekali Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita sebelum melangkah lebih jauh, nah, ini ada kontrak belajar yang harus kita sepakati ya. Minimal yang pertama saya sampaikan, kita harus mengikuti daring dengan tertib, menghargai dan menghormati pendapat setiap peserta, dan kita dilarang menyampaikan kata-kata yang kotor ya Bapak Ibu. Sepakat? Sepakat. Setuju. Luar biasa. Baik, selanjutnya kegiatan kita hari ini itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan memahami makna pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa. Dan yang kedua, pentingnya kenapa kita
harus penting untuk mengenal karakter peserta didik. Jadi dua hal itu yang akan kita bahas pada sinkronis pada pagi hari ini ya. Yang pertama terkait pendidikan yang memerdekakan. Ini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Saya bacakan ya. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, yaitu rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Kira-kira sederhananya kita bisa menyederhanakan kalimat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini apa, Bapak Ibu? Silakan yang mau berpendapat. Oke, saya lagi Pak. Ya, Pak Cip. Oke. Jadi pada intinya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa kita itu di dalam mau mendidik itu harus memberikan keleluasaan kepada anak didik. Jadi kita itu seperti orang yang dalam bahasa Jawanya itu ngemong ya, jadi pamong. Ya, jadi pamong kita itu hanya memberikan arahan kemana anak itu harus tumbuh dan berkembang. Kemudian kita itu tidak bisa memberikan intervensi apapun, hanya mengarahkan. Oh, ya, ini salah. Ya, ya. Nah, kalau ini salah ya dikembalikan ke yang benar. Kalau sudah yang dilakukan anak itu benar ya sudah dibiarkan. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara itu sekolah itu diibaratkan taman gitu ya. Jadi taman ya. Nah, di taman itu akan tumbuh berbagai macam tumbuhan. Nah, yang ada. Lah, tukang taman itu tidak akan bisa mengarahkan pertumbuhan taman itu harus bagaimana, harus gimana. Jadi seorang tukang taman itu hanya merawat ya. Jadi merawat supaya tidak kena hama, kemudian pertumbuhannya sehat dan sebagainya. Begitu pula kita sebagai pengajar itu tidak bisa intervensi kepada anak. Jadi kita hanya mengarahkan bagaimana supaya anak itu tumbuh. Jadi kita itu ibaratnya adalah seperti seorang tukang taman atau kalau di lingkup luas itu seorang petani. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cep, luar biasa ini. Sekali lagi ini Pak Cep ini keren. Ya. Baik Bapak Ibu ya, tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Cep tentang konsep dari Ki Hajar Dewantara ini. Jadi intinya kita itu memang harus menyesuaikan kebutuhan anak dan tidak boleh menutup diri terhadap apa yang ditanyakan oleh siswa, rasa keingintahuan siswa dan sebagainya. Kalau saya tanya ini Bapak Ibu ya, ini kan pasti Bapak Ibu dulu kalau sekolah zaman Bapak Ibu sekolah kan pastinya kayaknya sumber belajar itu kan hanya dari Bapak Ibu guru. Kita sebagai siswa hanya mendengarkan. Kira-kira kalau hal tersebut diterapkan di era sekarang ini relevan atau tidak Bapak Ibu? Kurang relevan Bapak. Nah, tidak relevan ya, pastinya kebutuhan sekarang itu untuk sumber belajarnya saya rasa kita semua sudah pahami Bapak Ibu bahwa sumber belajar itu sudah di mana saja, kita itu hanya cenderung sebagai fasilitator ya. Jadi itu memang konsep dari pendidikan yang memerdekakan ini adalah memang kita memberikan ruang yang luas-luasnya untuk peserta didik untuk bisa tumbuh sesuai bakat, minat, dan potensinya. Tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru tadi sudah disampaikan Pak Cip, ibaratnya tumbuhan gitu ya, kita memberikan pupuk, merawat supaya tumbuhan itu tumbuh sesuai dengan kodrat dari tumbuhan tersebut. Baik, selanjutnya langsung aja, kemarin Bapak Ibu di asinkronus kan sudah berkelompok ya, di mana ada 2 tugas di situ, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengapa kita perlu mengenal karakter peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan, dan yang kedua apa saja cara yang dapat digunakan oleh guru ya untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik. Nah, kemarin saya sudah mendownload jawaban Bapak Ibu ya. Nah, ini hasilnya ya, hasil tugasnya dalam bentuk poster. Ya, saya minta silakan mungkin perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil tugasnya yang dikerjakan di upload kemarin. Monggo siapa? Mungkin 2 ya, 2 peserta silakan.
Mungkin saya, Pak. Ya, Bu Erwin, Bapak. silakan. Bu Erwin nanti Oke, baru Pak monggo. Muji ya satunya. Ya. Oke, monggo. Yang pertama ya, alasan pentingnya mengenal karakter peserta didik. Yang pertama di sini kemampuan anak satu dengan yang lain itu beraneka ragam. Terus yang kedua, membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai. Itu alasannya, Pak. Oh, jadi alasannya itu ada dua ya. Jadi kenapa kok penting mengenal karakter peserta didik? Yang pertama, karena kita harus pahami bahwa kita tidak bisa menyeragamkan kemampuan atau potensi peserta didik ya. Jadi biarkan peserta didik itu tumbuh berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Yang kedua, membantu guru. Jadi ketika kita sudah tahu karakter peserta didik, kita tahu cara-caranya untuk menyikapi setiap karakter ini harus diapakan. Tentunya kita tidak bisa menyeragamkan itu ya. Bagus Bu Erwin. Selanjutnya yang kedua silakan tadi Pak Muji. Ya, baiklah untuk yang kedua, cara mengenal karakter dari peserta didik diantaranya bisa dengan mengadakan psikotes pada peserta didik. Sehingga nanti kita akan dapatkan bagaimana kondisi kejiwaan atau karakter yang dimiliki oleh seorang siswa tadi. Yang kedua, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Menjalin komunikasi yang baik ini berarti kita mestinya memang harus selalu intens, dekat. Makanya kita diharapkan tidak hanya sebagai orang tua, di saat-saat tertentu bisa jadi kita menjadi sahabat atau teman dari mereka, sehingga apapun yang terjadi pada siswa kita, kalau kita ada hubungan yang harmonis, bisa jadi menjadi tempat curhatan bagi anak-anak kita. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi kita akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Itu kiranya Bapak. Ya, terima kasih Pak Muji, luar biasa penjelasannya ya. Jadi lengkap sekali. Ketahuan ini Pak Muji tadi malam ini LMS-nya dibaca dengan baik ini. Sampai lembur ya Pak Muji ya. Oke Pak, dari tugas Pak Dista akhirnya juga kurang tidur ini. Ya, tetap dijaga ya Pak ya kesehatannya ya. Jadi benar kasih, kata Pak Bapak. Muji ya, cara mengenal karakter peserta didik bisa psikotes, menjalin komunikasi ini penting Bapak Ibu. Kadang kita itu sebagai guru itu hanya di kelas itu pokoknya pelajaran materinya tersampaikan. Jarang sekali kita mencoba berdiskusi secara personal kepada peserta didik ya. Sehingga kita kurang tahu karakternya seperti apa. Tadi Pak Muji bilang kalau bisa tidak hanya sebagai orang tua. Kita harus bisa kadang di posisi sebagai teman untuk menemani mereka. Kan kalau teman kan lebih enak. Jadi mungkin Pak Muji sudah menerapkan ini kadang sebagai orang tua atau guru, kadang sebagai teman ya. Gitu ya Pak Muji ya. Mungkin kalau sebagai teman itu kumisnya bisa dicukur dulu agar kelihatan muda itu Pak ya. Biar sama. Ya. Baik, terima kasih Pak Muji. Ya, kira-kira ini luar biasa ini ya, kelompok ini sudah kompak, sudah paham materinya ya tentang yang kita bahas pada hari ini ya, yaitu pendidikan yang memerdekakan dan cara mengenal karakter peserta didik. Nah, silakan mungkin refleksi untuk pelajaran hari ini. Monggo Bapak Ibu siapa yang ingin berpendapat untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan siapa yang mau berkomentar? Ayo siapa? Bu Febi mungkin? Menambahkan Ya. Pak Dista. Saya tadi lihat tugasnya kayaknya ada sedikit tambahan. Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Ya, untuk yang mengenal karakter peserta didik itu caranya juga bisa koordinasi sama guru BK-nya Pak. Guru BK ya. Lain sama peserta didik sama orang tua guru BK, karena kan kalau di BK itu ada cara menilai karakter anak gitu loh Pak. Nah kalau kita yang guru mapel kan biasanya agak awam, kalau beliau-beliau yang di BK itu punya asesmennya sendiri nonton gitu Pak. Nah, tambahannya. Terus yang satu lagi yang sebelahnya itu kenapa kita perlu mengenal karakter peserta didik itu supaya nanti di kelas 12-nya itu tidak salah memilih jalan, memilih jurusan di PTN yang nonton Bapak.
takutnya kalau milih salah jalan masuk jurang, akhirnya nggak Iya. keterima. Nonton. Oke, matur Ya, nuwun. terima kasih tadi tambahan dari Bu Febi ya, karena mungkin BK ini paling tidak secara kompetensinya itu sudah mumpuni ya, mungkin kita minta bantuan BK, terus yang mengenal karakter peserta didik tadi supaya kelas 10 itu diberi pembimbingan supaya pada saat nanti menjelang lulus itu tidak salah jurusan ya, itu benar-benar sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Satu lagi sebelum ditutup. Sudah ya? Cukup? Sudah paham semuanya? Ya, cukup. Ya. Oh, jelas, Pak. Ya, cukup Waktu jelas lewat. ya. Ya, baik. Setelah ini akan saya akhiri ya. Mungkin ada satu pesan yang patut kita renungi bersama Bapak Ibu ya. Jadi silakan dilihat itu ya. Jadi guru itu tak hanya mengajar, tak cukup mendidik, tapi harus bisa menginspirasi dan lebih jauh lagi bisa menggerakkan siswa kita sesuai dengan moto kita ya, guru penggerak ini ya. Jadi mungkin sebatas kita itu hanya mengajar atau mungkin kadang kita mendidik, tapi jarang sekali kita menginspirasi anak didik kita dengan cerita-cerita kita atau cerita tokoh-tokoh yang menginspirasi ataupun menggerakkan melalui keteladanan dari kita semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan keteladanan pada peserta didik kita ya. Ya, gitu aja Bapak Ibu ya. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah ini kegiatan asinkronus seperti biasa ya, silakan dipelajari Bapak Ibu. Sampai ketemu pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Kita ketemu di pertemuan besok kembali. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima Terima kasih. Sehat-sehat Ya. selalu semua. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih, Bapak.